berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya mengganggu aktivitas Bapak. Iya. Karena ini terkait dengan tugas saya sebagai TGP Angkatan 9 dari UPTDN CPN 1 Arusbaya, Ya. Kabupaten Bangkalan, dan saya sudah sampai pada modul 3.1, di mana modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tentunya Bapak di sini sudah lama ya menjabat sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah kurang lebih 12 tahun. Nah, dalam 12 tahun ini pastinya Bapak pernah ditemukan dengan berbagai permasalahan yang Bapak temukan di lingkungan sekolah, yang tentunya berkaitan dengan dilema, yaitu pengambilan keputusan yang menurut Bapak benar dan benar seperti itu. Mungkin salah satu dilema atau pengambilan keputusan seperti apa yang pernah Bapak temukan, yang pernah Bapak terapkan dalam kepemimpinan Bapak selama ini? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ambil semua permasalahan ini dalam semua sekolah atau sebuah pimpinan, ya, karena dilema etik ini, ya, etika ini memang sering terjadi sama-sama benar, tapi kita tidak sesembrono itu untuk menyelesaikan masalah. Satu, kita gali informasi yang ada, kebenaran itu, sehingga saya sebagai kepala sekolah atau pimpinan mengambil keputusan yang tidak sama-sama merugikan. Jadi info-info itu kita gali semuanya, karena ini dua dilema, dua permasalahan yang sama-sama baik yang harus diputuskan. Dan rata-rata dimensi ini sering terjadi kepada bapak dan ibu di sekolah yang saya pimpin, karena kadang-kadang terbawa masalah-masalah dari rumah dibawa ke sekolah, sehingga kami tidak bisa memutuskan secara sektor. Jadi kita gali dulu informasi, mungkin bisa melibatkan dari pihak keluarga juga. Ini sering kita temui yang satu. Berarti Bapak sudah bisa Pak ya mengidentifikasi kasus-kasus yang mana memang termasuk pada dilema etika ataupun pada bujukan moral. Iya. Kemudian selanjutnya Bapak, saya juga ingin bertanya, bagaimana Bapak sebagai pemimpin untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada di dua kepentingan ini Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan itu tersebut? Ya. Terima kasih. Tentunya keputusan itu tidak kita force secara umum, karena ini adalah permasalahan rata-rata semua permasalahan personal atau masalah pribadi, kadang-kadang kita sering dicurhati oleh anak buah. Jadi kami putuskan bersama dengan bersangkutan, karena ini ada yang perlu kita, kadang-kadang tidak perlu kita move keluar, karena ini merupakan etika. Jadi kita secara kekeluargaan kita putuskan, dan alhamdulillah kami beberapa kasus tentang etika moral ini banyak kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi secara diam dan sampai menyelesaikan satu tapi membuat yang satunya akan rapi. Ini memang dilema seorang pemimpin, jadi harus bisa ngayong semua. Berarti Bapak juga memperhatikan kode etik. Betul. Kode etik, kemudian tidak semua permasalahan itu harus diflowkan secara umum ke sekolah. Betul sekali. Ya. Kemudian tadi Bapak sampaikan ada kolaborasi
Ada kolaborasi antara Bapak dengan rekan sejawat itu sehingga nantinya permasalahan ini dapat kita selesaikan secara kekeluargaan. Betul. Bijak sekali jawaban yang Bapak sampaikan. Saya mungkin nantinya akan banyak belajar dari Bapak Agus sebagai seorang pimpinan. Kemudian Bapak yang terkait dengan langkah berikutnya, yaitu langkah-langkah konkret apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu proses permasalahan, mengidentifikasi ini seberapa jauh permasalahan ini menguasai, sehingga kalau tanpa kita identifikasi, kita nanti tidak akan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan. Jangan-jangan kita mengambil langkah opsi A, tapi malah justru salah. Kita ambil opsi B, kita justru salah. Kalau kita tanpa mengetahui permasalahan secara persis. Oleh karena itu, kami di sekolah banyak prakasa atau di bawah saya ini memang seringkali kami ajak untuk berdiskusi. Jadi tidak semua orang tidak ada punya diskusi karena itu merupakan etik, merupakan rahasia yang harus kita simpan. Jadi kita menyelesaikan masalah tapi tidak ingin menimbulkan masalah baru. Berarti yang dapat saya simpulkan yang pertama itu adalah mengidentifikasi Pak ya, mengidentifikasi permasalahannya apa. Baru setelah kita paham permasalahannya, kemudian mengumpulkan. Ya, jika perlu dengan orang lain maka kita akan mengumpulkan orang lain Ya. kita percaya sekolah. Mengumpulkan berbagai informasi dari sudut pandang. Jadi tidak hanya satu sudut pandang saja Pak ya. Betul. Kita bisa kaji dari berbagai sudut pandang. Betul. Kemudian tadi yang Bapak sampaikan juga terakhir memilih solusi ya, solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Mungkin nantinya sehingga apa yang menjadi keputusan Bapak tidak ada pro dan kontra, tidak menimbulkan permasalahan baru yang Bapak sampaikan gitu ya. Intinya seperti itu Pak ya, membahas masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada D5 etika ini? Hal yang sangat efektif. Yang paling efektif itu ya dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya, dari hati ke hati. Jadi itu yang selama ini kita sentuh ketika dari hati ke hati itu dan secara keluarga itu yang paling efektif. Paling efektif untuk menyelesaikan etika moral. Karena ini moral itu tidak bisa dinilai. Oh begini ini salah, oh begini ini benar, ini tidak bisa. Karena etika itu ada norma-norma yang sendiri. Kadang menurut orang tapi etikanya itu benar. Orang lain belum tentu melihat ini, melihatnya orang lain kita melihat dari sudut pandang yang salah terus. Sehingga dan dia tidak tahu permasalahan secara persis. Jadi satu dari hati satu keluarga itu yang paling efektif. Keterbukaan Pak ya. Keterbukaan. Oke, di situ ada kuncinya keterbukaan. Keterbukaan. Ada permasalahan kita bisa bicara baik-baik dari hati ke hati permasalahannya apa dengan yang bisa. Betul. Terima kasih Bapak. Kemudian tadi adalah anggapannya efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya selama proses pengambilan keputusan ini tantangan apa dalam pengambilan keputusan yang Bapak pernah alami? Tantangan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang pernah Bapak hadapkan? Ya, mengambil keputusan ini kadang-kadang kita berhadapan dengan ego seseorang. Egonya. Ego. Nah ini kalau kita dengan ego, orang tidak mau menerima pendapat orang itu susah kita memutuskan. Sehingga kita perlu memberikan wawasan kepada mereka. Jadi biar apa? Ini kalau sudah berhadapan dengan ego, nah ini susah. Jadi perlu adanya pemahaman wawasan untuk memberikan arahan-arahan sehingga bisa diterima. Berarti kita harus menyatukan itu Pak ya, supaya apa yang itu menjadi permasalahannya bisa kita cari, kita bisa mencari solusinya yang terbaik. Betul. Kemudian selanjutnya dari tadi sudah membahas tentang tantangan.
adakah jadwal atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dari 5 etika yang Bapak hadapi, seperti penyelesaian tempat, kemudian membuat jadwal secara terperinci, atau bentuk prosedur langkah-langkah mungkin apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, untuk keputusan masalah etika moral ini, saya tidak perlu ada jadwal. Jadi di mana ada kesempatan pada saat itu kita nyari momen ini yang kita gunakan. Walaupun kita terjadwal, tapi kita untuk menyelesaikan masalah, jika momennya itu tidak pas pada yang bersangkutan, ini juga akan menimbulkan permasalahan. Jadi yang kita butuhkan momen saat yang tepat. Jadi kita tidak bisa terjadwal terlalu rigid. Jadi waktunya Pak ya, momen memang kalau memang saat inilah momen yang pas untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pada hari itu juga kita harus go, harus bertindak Pak ya. Harus pandai-pandai melihat momen itu. Harus pandai-pandai melihat situasinya. Ya, situasi. Jadi tidak harus menunggu kalau memang momennya tidak tepat, kita tidak boleh memaksakan Tidak Pak bisa. ya. Ketika mereka sedang emosi, tidak bisa diberi masukan. Kita tunggu dulu. Ya. Nah, itu nanti malah tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru lagi. Jadi itu memang kepala sekolahnya adalah mengayomi yang sebagai bapak, sesepuh, dan semuanya. Jadi kita tidak bisa, yang penting prinsipnya satu, kepala sekolah tidak membedakan, tidak mengemaskan, dan tidak menghadapi. Itu prinsip. Berarti untuk waktu dan tempat tidak ada secara terstruktur Pak ya. Hanya sesuaikan dengan momen waktunya yang pas itu. Kemudian prosedurnya ya dari tadi sampai yang Bapak sampaikan, mengayomi prinsip, kemudian tindakan-tindakan yang sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya pernah Bapak sampaikan, seperti mengidentifikasi dan sebagainya. Mungkin salah satunya dari situ ya Pak ya, prosedur yang Bapak pernah lakukan untuk penyelesaian pengambilan keputusan ini Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang terlibat untuk mempermudah dalam mengambil keputusan terhadap dilema-dilema etika yang Bapak hadapi? Tentunya untuk dilema-dilema etika ini tidak bisa kita selesaikan secara sendiri. Dari info-info itu kita dari atas tadi sudah saya sampaikan. Sehingga beberapa sumber kita peroleh, sehingga kita untuk bisa menggunakan cara yang mana yang kita gunakan. Tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita menggali info-info dari luar sehingga kita tahu persis. Oh dari ini begini, oh dari ini begini. Jadi disitulah fungsinya seorang stakeholder atau pimpinan mengambil keputusan. Jadi tidak hanya sumber dari sepihak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini tentunya Bapak tidak akan mengambil keputusan secara sepihak Pak ya. Perlu kolaborasi atau dukungan dari orang lain yang mungkin paham terhadap kasus ini, sehingga posisi Bapak sebagai stakeholder atau pimpinan ini bisa mempertanggungjawabkan atas keputusan-keputusan yang Bapak ambil selama ini. Selanjutnya Bapak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak paparkan, tentunya ada hal-hal yang paling berkesan, paling penting. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini? Terima kasih. Ini memang puncaknya yang saat ini kami alami. Alhamdulillah. Di negara seperti ini, mereka baru sadar setelah proses itu dan rata-rata mengucapkan terima kasih kepada saya. Ini pernah sering kali saya lakukan. Jadi ketika tutup proses itu baru menyadari keadaan itulah yang kita harapkan dan kembali lagi seperti itu. Berarti kita dapat pembelajaran dari ini, kembali lagi ke kitanya Pak ya. Kita baru menyadari bahwa terhadap suatu keputusan itu yang terpenting adalah kita menyadari, oh ternyata pengambilan keputusan seperti ini sudah tepat, sudah bijak.
sehingga apa yang kita ambil keputusan atau Bapak paparkan tidak akan ada pihak-pihak yang merugikan. Betul. Gitu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Banyak sekali meskipun perbincangan cuma beberapa saat, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Bapak. Mungkin nanti jika ada kesempatan atau Allah berkehendak, Ya, ya. saya menjadi pimpinan. Ya, seperti itu. amin. Ya. Harus. Ya, Semangat. mungkin dari pengalaman Bapak ini saya bisa berkaca bahwasanya seorang pemimpin itu tidaklah bisa mengambil keputusan secara sepihak, tidak bisa mengambil keputusan secara individu, namun memperhatikan lingkungan sekitar. Dan tentunya seperti yang Bapak sampaikan, selalu memperhatikan nilai-nilai kebijakan, karena tanpa nilai-nilai kebijakan tentunya keputusan yang kita ambil tidak akan mencapai suatu kesepakatan bersama. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Karena ini terkait dengan tugas saya Ya. sebagai CGP Angkatan 9, perwakilan dari SNPN 1 Arusbaya. Ini terkait dengan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk pemimpin. Nah, mungkin dari obrolan ini saya nantinya akan banyak belajar dari Ibu. Nah, terkait Ibu sudah memiliki pengalaman tentunya sebagai seorang pemimpin di sini, sebagai kepala sekolah, terkait dengan kasus atau permasalahan-permasalahan yang meliputi dilema etika ataupun rujukan moral. Mungkin Ibu bisa memaparkan terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu terapkan selama ini. Oke, baik. Jadi untuk pengambilan keputusan itu yang pasti adalah tidak merugikan, ya kan? Tidak merugikan pihak manapun. Gitu. Apalagi ini adalah suatu lembaga yang semuanya memang harus bersinergi kan. Jadi tidak merugikan. Kemudian ya tadi yang kedua ya sifatnya keputusan itu bisa berguna untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu. Berarti yang pertama itu tentunya tidak ada pro dan kontra Bu ya. Ya. Tidak ada yang dirugikan terhadap keputusan yang diambil. Kemudian juga Ibu sudah bijak, tidak hanya memikirkan jangka pendek, Ya. tetapi keputusan ini untuk jangka panjangnya seperti apa. Gitu. Kemudian untuk yang kedua Ibu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sama-sama benar mengandung nilai kebajikan, ya berarti tetap pakai skala prioritas. Mana yang harus saya dahulukan, kepentingan lebih penting mana dulu, urgent mana dulu. Yang urgent tetap saya dahulukan gitu kan. Kan kalau benar-benar, satunya benar salah. Kalau benar salah ya pasti pilih yang benar. Tapi kalau benar-benar ya berarti skala prioritasnya di mana gitu. Berarti tolak ukurnya ada pada skala prioritas. Ya. Kalau memang permasalahannya sama-sama benar, kemudian memang perlu diselesaikan secara cepat, berarti itu yang diutamakan. Ya. Mungkin aku sama-sama benar, tetapi tidak begitu urgent. Nah, berarti itu bukan tidak diselesaikan, cuma kita selesaikan dulu yang kita anggap bagaimana yang lebih penting. Yang lebih penting dulu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari hal itu Bu ya, dalam permasalahan langkah-langkah apa yang Ibu ambil selama melakukan suatu pengambilan keputusan? Adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapannya? Iya, yang pertama ya saya akan koordinasi dengan tim manajemen saya dulu. Jadi bahwa ada kasus ini, ada permasalahan ini, saya kumpulkan mereka, kemudian bagaimana tanggapan dari masing-masing waka. Kalau misalkan itu dibutuhkan sampai turun ke tingkat ketua jurusan, ya maka ketua jurusan. Kalau misalkan ternyata itu kasusnya mungkin masuk ke siswa wali kelas itu yang tahu, maka wali kelas bisa mungkin didampingi dengan BK. Saya butuh data yang akurat dulu sebelum saya mengambil suatu keputusan.
apalagi mungkin kaitannya dengan kenakalan tata tertib atau Mm. kenakalan siswa di sekolah, itu kan saya butuh fakta dulu di lapangan seperti apa, peristiwanya, kejadiannya seperti apa, dan butuh pertimbangan dari tim-tim saya yang memang sebelumnya sudah lama di sini kan Iya. seperti itu tentunya. Tetap saya pertimbangkan masukan dari mereka. Berarti intinya di sini adanya kolaborasi. Iya, Adanya kolaborasi seperti tadi yang Ibu sampaikan, mengidentifikasi dulu iya, masalahnya. heeh. Ada tahapan-tahapannya, prosedur-prosedurnya, dan melibatkan mereka terkait, Iya, pihak terkait, pihak sehingga terkaitnya. hasilnya nanti yang Ibu ambil keputusan memang benar keputusan yang sudah tepat karena sudah teruji. Iya, Bu, ya. iya, Terima saya kasih. butuh yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif. Ya. Dari berbagai solusi yang Ibu ambil, ternyata solusi ini yang Ibu anggap paling efektif, paling tepat. Yang paling efektif itu yang selama ini saya lakukan itu adalah banyak atau saya mendengar dulu, mencari fakta dulu dari bawah, dari sumbernya. Paling siapa yang saya membawa cerita berita itu atau kejadian itu, akhirnya harus saya mengambil sebuah keputusan, itu saya harus mendengarkan itu. Saya akan menjadi pendengar yang baik dulu. Berarti harus mix dulu, Bu, ya. Iya, Berita ini betul atau tidak. iya, Jadi sebelum berita ini benar, kita tidak bisa melakukan tindakan. tidak. Oke, jadi itu yang Ibu anggap paling bijak dulu, Bu, Iya, ya. Dari yang paling dasar, Iya. baru kita nanti bisa melanjut ke proses-proses selanjutnya. Mm-mm. Terima kasih. Nah, kemudian ada tidak jadwal atau tata kala dalam pengambilan suatu keputusan? Apakah langsung diselesaikan pada hari itu juga, di tempat itu juga? Kemudian ada juga prosedur atau langkah-langkah yang Ibu ambil, yang Ibu terapkan selama menjabat sebagai pemimpin kebijakan di sini? Tidak ada penjadwalan karena peristiwa kejadian itu datangnya tidak kita duga kan seperti itu kan. Datangnya kapan saja, mungkin pagi aman saja, kemudian ketika siang kemudian ada kejadian dan memang kalau misalkan harus itu diselesaikan hari itu juga, maka harus itu juga, tapi kalau misalkan masih ada tenggang waktu atau masih bisa nanti, maka bisa saya selesaikan atau saya eksekusi nanti. Berarti kita lihat situasinya. Iya, Kalau memang memerlukan waktu yang urgent, Iya. kita bisa langsung pengambilan keputusan. Dan tentunya mempertimbangkan yang tadi Iya, Ibu tetap sampaikan, kembali ke tadi ya. tetap kembali ke tadi tahapannya seperti itu. Kembali ke tahap pengerjaannya, betul atau tidak. Kemudian ini Bu Eka, ada tantangan dalam pengambilan suatu keputusan. Tantangan sepertinya apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Iya, tantangan itu setiap keputusan itu pasti ada akibat kan gitu kan. Yang pasti akibatnya itu saya harapkan keputusan itu ya istilahnya tidak merugikan pihak manapun. Meskipun kadang kita bisa saja dari kita itu sudah tidak merugikan, tapi yang menerima itu kan kadang kok seperti ini, tapi sebisa mungkin saya upayakan keputusan itu tidak merugikan khususnya warga SMK, baik siswa ataupun guru. Dan yang saya lakukan istilahnya keputusan itu pasti kembali lagi mempertimbangkan sudah banyak hal yang saya pertimbangkan dan menerima masukan dari teman-teman tim saya di sini. Berarti hal ini bahwasannya yang Ibu sampaikan dari keputusan itu tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, tidak akan menimbulkan pro dan kontra, sehingga apa yang Ibu sampaikan nanti memang benar-benar keputusan yang sudah tepat, yang dapat sudah dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan pada dilema etika? Yang membantu saya pasti tim saya.
Ada tim Bu ya. Ada tim ya, waka saya kan gitu kan, ada pasti itu saya akan komunikasikan dengan waka saya setiap ada yang harus saya butuhkan untuk mengambil keputusan, dan itu misalkan harus melibatkan banyak orang dan kejadiannya itu di sekolah misalnya peristiwa itu. Tapi faktor tetap yang utama ya sama yang di atas. Saya butuh Iya. kekuatan yang di atas di situ. Saya butuh itu. Terutama itu kembali lagi ke pencipta kita. Iya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekitar Iya. kita. Ya. Ibu tentunya tidak akan menyelesaikan dilema atau permasalahan ini sendiri Bu ya, karena Ibu juga memiliki tim seperti tadi Dewaka yang juga membutuhkan masukan dari teman-teman. Terima kasih Ibu, jawabannya yang bijak sekali. Kemudian ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pengalaman apa yang bisa Ibu petik dalam pengambilan suatu keputusan yang paling berkesan bagi Ibu? Saya bisa lebih memahami banyak orang dan saya bisa lebih sabar lagi. Tapi untuk Ibu sendiri, Ibu lebih sabar Iya. karena terkadang kasus itu banyak sekali Bu ya, dan itu juga menuntut memeras emosi. Nah, di sini Ibu juga belajar. Iya. Oh, jadi menghadapi orang seperti ini harus dihadapi dengan model emosi kita juga Ya, harus meredam ego Iya, istilahnya Bu ya. Ya, mulai meredam ya mereka, belajar mengerti bagaimana orang lain, memahami bagaimana orang lain, meskipun mungkin orang lain tidak akan memahami kita. Jadi saya lebih banyak melihat sekitar, lebih banyak mendengar, tapi tanpa komentar ya, mendengar saja, menjadi pendengar yang baik, menjadi lebih melihat lingkungan sekitar itu kan. Akhirnya ya mengambil keputusan menjadi lebih mudah karena kan kepalanya dingin, nggak pakai emosi. Ya akhirnya berusaha untuk belajar lebih sabar lagi. Berarti intinya yang Ibu dapatkan dari pengalaman ini dalam pengambilan keputusan, tentunya yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bu ya, Ibu menjadi lebih sabar, lebih memahami orang lain dengan cara tadi yang Ibu sampaikan, mendengar, dengan mendengar tanpa harus berkomentar. Kita cermati dulu, kita jernihkan, oh ternyata seperti ini. Ya Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk wawancara hari ini. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini menjadi pengalaman bagi saya. Nanti mungkin saya bisa terapkan sebagai pemimpin saya di kelas. Nah, di kelas kan juga saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga akan lebih bijak seperti tadi yang Ibu sampaikan, bisa lebih sabar memahami anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda Bu. Kan maunya pahami mereka, baru mereka akan pahami kita. Berarti saling memahami intinya Bu ya. Kita pahami dulu anak-anak karakteristiknya seperti ini, baru kita sudah anak seperti ini harus kita terapkan seperti apa model pembelajarannya. Ya, itu saja ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.